Halo teman-teman, balik lagi di channel Dinsa. Di video kali ini kita akan belajar kembali tentang Mikrotik MTCNA Preparation. Oke, di sini kita sudah bab yang kelima ya teman-teman, yaitu kita akan membahas tentang Mikrotik Akses. Oke, di sini untuk materinya yang pertama itu ada metode mengakses router OS, dua router port mengakses router port menggunakan Winbox, tiga menu host nama IP address pada Winbox, 4. Pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, 5. Akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, dan yang keenam itu Webfig, 7. Wixset, 8. Telnet dan SSH, dan yang terakhir konsep serial console ya teman-teman. Oke, kita ke materi yang pertama, itu metode akses router OS. Nah, jadi untuk cara mengakses Mikrotik kita, mau itu menggunakan device atau router OS yang kita miliki atau yang kita install di PC ya teman-teman. Jadi itu ada berbagai akses metode. Jadi seperti aplikasi yang menjembatani ya teman-teman. Nah, jadi kita akan perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Dan cara untuk mengakses Mikrotiknya itu dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, dua serial konsol, remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, Quickset atau Wi-Fi dan Wi-Fi atau disebut dengan HTTP, Mac Talent, lokal atau Winbox terminal menu, Mikrotik tik app ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman bisa sini untuk keyboard, akses via keyboard itu langsung ke PC ya teman-teman. Untuk text-based itu yes. Kalau serial konsol itu konektor kabel serial ya teman-teman, menggunakan konektor kabel serial untuk koneksi. Itu menggunakan text based ya teman-teman. Untuk GUI dan net IP itu tidak. Remote server talent itu yes untuk text based dan net IP ya teman-teman, dan banyak dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu akses router port menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, cara yang paling mudah dalam mengakses konfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga ya teman-teman. Nah, jika menggunakan Winbox Real Device itu teman-teman bisa lihat di sini untuk topologinya. Di sini terdapat laptop, lalu di sini mempunyai LAN ya teman-teman, lalu di sini terhubung menggunakan kabel UTP ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman menggunakan Ethernet 2. Nah, kenapa tidak yang ke satu? Karena di sini terdapat firewall. Nah, di sini untuk internet ya teman-teman. Nah, antar router dan laptop itu dihubungkan menggunakan LAN ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan untuk available access by MAC IP address untuk user itu admin, dan passwordnya itu tidak ada ya teman. Di sini bisa lihat, maaf di sini itu burung ya teman-teman, enggak kelihatan. Nah, di sini untuk passwordnya tidak ada. Nah, untuk login itu admin ya teman-teman, untuk by defaultnya ya teman-teman. Nah, karena di sini saya tidak mempunyai perangkat router port, di sini saya menggunakan virtual mesin ya. Di sini saya akan tunjukkan
Ini saya tunjukkan ya teman-teman di sini contoh dari virtual mesinnya. Nah, kita langsung saja. Oke, di sini kita langsung saja ya teman-teman untuk aksesnya di Winbox. Nah, untuk by defaultnya itu tadi kan user atau untuk loginnya itu admin ya teman-teman. Untuk passwordnya itu tidak ada. Dan di sini saya sudah tambahkan passwordnya, jadi saya menggunakan password ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja connect. Oh, di sini ada kesalahan. Oh ya, tadi tidak terhubung internet ya teman, makanya tidak bisa untuk connect ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja. Nah, di sini ini untuk software kita coba lihat. Kita oke ya. Nah, ini adalah tampilan dari dalam Winbox ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil untuk login ke dalam Winbox. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Itu menu hostname, IP address pada Winbox. Oke, kita ke Winbox-nya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beri di sini untuk hostname-nya itu masih mikrotik ya teman-teman, masih by default. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan identitas nama atau disebut juga dengan hostname ya teman. Nah, nama hostname kita bisa diganti pada menu sistem ya. Nah, di menu sistem ya teman-teman, lalu identity. Di sini saya menggunakan RP admin. Kita pilih, lalu oke. Di sini sudah terganti menjadi RP admin ya teman-teman. Oke, halo. Selanjutnya kita akan perkenalan yang namanya dengan IP address ya teman-teman. Nah, untuk IP address itu teman-teman bisa ke menu IP lalu ke address ya teman-teman. Nah, kita bisa memberikan IP address pada router kita dengan cara di sini teman-teman bisa klik add lalu masukkan IP-nya itu 192 sebagai contoh 8.1/24 seperti ini ya teman-teman. Lalu Ethernetnya di sini saya menggunakan Ethernet 2. Kita apply. Nah, di sini sudah ada networknya ya teman-teman. Kita oke. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk memberikan IP pada router kita. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, oke. Nah, di sini itu terdapat beberapa fitur ya teman-teman, beberapa fitur. Di sini terdapat session, setting. Di session itu terdapat fitur new, open, save as, save, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ada dashboard, save mode. Nah, di sini itu terdapat fitur quick set ya teman-teman. Nah, apa itu quick set? Quick set adalah konfigurasi cepat ya teman-teman yang bisa digunakan untuk fitur wireless ya teman-teman. Nah, lalu bawahnya itu ada capsman digunakan untuk dari di sini sebagai controller. Lalu terdapat interface. Nah,
Interface itu menginformasikan terkait beberapa interface yang dimiliki oleh router MikroTik ya teman-teman. Nah, lalu terdapat wireless itu adalah mengkonfigurasi wireless, lalu bridge ini terkait menghubungkan port menjadi satu interface ya teman-teman, seperti itu. Lalu PPP, mesh ini untuk digunakan untuk HWF. Nah, ini digunakan untuk HWF wireless ya teman-teman. Lalu di sini IP ya teman-teman, PV6 sama saja, OpenFlow, MPLS, lalu terdapat routing. Nah, di sini di routing itu terdapat BFD, BGP, files, dan lain sebagainya, dan sistem ya teman-teman. Nah, di sini sistem adalah fitur yang sering kita gunakan. Lalu ada queries, lalu ada files. Nah, ini lalu terdapat juga log ini untuk melihat informasi log kita ya teman-teman. Lalu terdapat radius, tools atau alat-alat yang dapat kita gunakan nanti. Lalu terminal ini teman-teman bisa enter. Ini teman-teman terminal, lalu LOT, ada LoRa, ini ada dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu next support dan new Windows, menampilkan Windows yang baru ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk pengenalan cukup sini, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kelima, yaitu akses router virtual Bnet Lab dengan Winbox ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah mempunyai virtual machine di VMware ini. Nah, cara membuatnya itu teman-teman bisa pilih yang open a virtual machine. Teman-teman bisa masukkan ISO Bnet ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa download di Google atau di Chrome atau yang lainnya. Lalu teman-teman bisa isi dan bisa membuat virtual machine ini ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa mengetikkan IP dari virtual machine ini ya di VMware ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan Firefox ya teman-teman. Oke, kita menggunakan Bnet Lab. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan 192.168.254.129 ini saja ya teman-teman. Enter. Nah, untuk by defaultnya itu username admin ya teman. Admin, lalu masukkan passwordnya. Lalu ini teman-teman bisa masukkan Nah, di sini saya sudah membuat lab 1 ya teman-teman. Sini saya akan masuk. Nah, untuk cara yang pertama itu teman-teman bisa klik kanan lalu pilih Node. Nah, lalu teman-teman bisa pilih MikroTik OS ya teman-teman. Nah, pada defaultnya itu tidak ada ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa memberikan atau menambahkan MikroTik Router OS ini menggunakan aplikasi
WinSCP ya teman-teman. Nah, ini saya akan coba langsung saja. Nah, lalu OS, lalu sini untuk namanya saya akan ketik saja ya teman-teman. Lalu untuk game sini kita coba lihat lagi. Oke, kita save ya teman-teman. Lalu kita jalankan, kita tunggu. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan network ya teman-teman. Nah, di sini untuk namanya ini saya menggunakan ISP, ISP. Untuk type-nya saya menggunakan manajemen cloud ya teman-teman. Lalu kita hubungkan save. Lalu teman-teman bisa ketik 2 kali di mikrotik untuk coba lihat. Saya akan by default. Sini sudah bisa login ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman itu ada perintah yes or no, nanti teman-teman bisa pilih no ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah bisa mengakses. Ini kita coba lihat IP address pada mikrotik kita. IP address print ya teman-teman, perintahnya. Nah, di sini untuk IP addressnya itu 192.68.254.144 ya teman-teman. Kita coba ke inboxnya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Ini 192.168.254.144. Oke, kita kontak. Sini sudah bisa masuk ya teman-teman. Ini kita sudah masuk dan kita coba lihat IP. Nah, ini IP-nya yaitu 192.168.254.144/24 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, yaitu kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu webfig ya teman-teman. Nah, webfig ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 ya teman-teman. Ya, dengan fungsi yang sama dengan inbox ya teman-teman. Nah, webfig itu support IPv4 dan IPv6, dan webfig juga support HTTP dan HTTPS ya teman-teman. Nah, webfig ini itu sebagai alternatif inbox ya teman-teman. Nah, untuk akses router bot via webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Nah, di sini kita akan coba praktekkan ya teman-teman, yaitu mengetikkan IP router pada browser. Nah, di sini saya sudah perlihatkan IP router kita, yaitu 192. Kita coba lagi saja ya. Ini 192.168.254.144. Oke, kita coba ya teman-teman. Itu 92 168 254 144. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman.
Nah, ini adalah bagian dari quickset. Ini adalah webfig-nya ya teman-teman. Nah, webfig ini bisa digunakan ketika terkendala pengaksesan IP ya teman-teman. Di sini terdapat uh, dan di sini terdapat tanda seperti ini. Itu kita menggunakan HTTP ya teman-teman. HTTP itu berarti port 80. Nah, bisa disimpulkan untuk webfig kita itu menggunakan HTTP ya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat HTTP itu HTTP itu adalah port 80 ya teman-teman. Saya coba lihat di service ini, kita lihat di Winbox ya teman-teman. Ini untuk port HTTP kita yaitu port 80 ya teman-teman. Ini oke. Untuk webfix seperti itu ya teman-teman. Uh, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu quickset. Nah, quickset itu konfigurasi cepat ya teman-teman. Nah, quickset itu settingan dasar router dalam satu tampilan. Nah, quickset ini dapat diakses melalui Winbox atau webfig ya teman-teman. Nah, ini kita coba lihat di sini. Nah, ini ya teman-teman. Ini Nah, quickset ini menu yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi yang lebih cepat. Nah, jika biasanya itu settingan mikrotik itu membuka banyak menu seperti itu, ini, itu, tidak ya teman-teman. Nah, dengan quickset itu kita bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu tampilan. Hanya dalam satu tampilan saja ya teman-teman. Nah, dan dapat diketahui quickset ini dapat digunakan hanya pada mikrotik yang support ya teman-teman. Kita menjalankannya itu melalui lab virtual. Mungkin untuk quickset ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu telnet dan SSH ya teman-teman. Nah, remote access telnet dan SSH yaitu based on terminal command line interface ya teman-teman, yaitu akses router via text atau jeli dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, terminal, dan terminal ya teman-teman. Nah, ini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mempraktekannya di PuTTY saja ya teman-teman. Ini sini saya itu IP-nya itu 926.254.145 ya teman-teman. Nah, tadi saya mematikan mikrotiknya jadi terganti. Oke, itu 928 D. Nah, untuk serial port by default itu 23 ya teman-teman. Kita coba open. Nah ya teman-teman, tadi ada kesalahan. Kita coba lagi 192.8
T1 254 T1 45 tuh. Dua dua tes untuk portnya itu dua-dua ya teman-teman, kita open. Nah di sini sudah bisa login. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman untuk login di putih menggunakan terminal router ya teman-teman, itu ini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir, itu konsep serial konsol ya teman-teman. Nah, serial konsol itu digunakan apabila kita lupa atau salah dan mendisable semua interface pada micro ya teman-teman. Nah, serial konsol itu dibutuhkan saat kita menggunakan net install dan serial konsol atau remove ya. Serial konsol membutuhkan kabel DP9 atau converter USB ke DP9 ya teman-teman. Nah, serial konsol itu menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, data bits 8, Partinon, stop bits 1, dan flow control 0 ya teman-teman. Nah, untuk cara menggunakannya itu kita masuk ke terminal seperti ikuti ya teman-teman. Nah, lalu pilih serial. Ini serial dan sesuaikan serial line. Di sini contohnya COM1 ya teman-teman, yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate-nya itu 115200 ini ya teman-teman. Nah, ini untuk khusus untuk perangkat mikrotik. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kurang lebih materi bab 5 kita cukup sampai di sini ya teman-teman untuk materi bab 5. Cukup sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya.